aku nggak terlalu bisa ngejaga diri aku baik-baik pada saat aku masih kecil. Kenapa aku ngebiarin orang-orang nindas aku? Iya, sekarang orang tuh, even orang terdekat tuh bisa jadi orang yang paling nyakitin kalian. Nah, kayak tuh gendong unicorn, karena dulu aku suka banget unicorn dan semua teman Naura jadi suka unicorn juga karena aku. Dan mereka ngejulukin aku Princess Unicorn. Jadi aku ngebawa itu juga ke video klipnya. Hai Sobat Grit, aku Naura Ayu. Yuk ngobrol sama aku. Apa ya? Kayaknya untuk dengerin keinginan hati sih sekali-sekali. Karena aku this whole time tuh bener-bener ngikutin kayak suara keinginan, pikiran, dan target. Dan hati. Dan aku ngerjainnya dengan hati gitu. Kayak aku ngelakuin apapun yang aku inginkan tuh dengan hati. Dan kesadaran penuh bahwa aku happy ngelakuin itu. Cuman di umur segini, it's a different thing. Again, kayak umur 20 tuh ternyata kebutuhan diri aku dan keinginan hati aku tuh suka beda-beda. Kadang-kadang aku malah lebih ngerasa diem di rumah is better than working. Dan menurut aku itu kayak hal yang sebenarnya nggak benar karena di umur segini justru harus kerja. Tapi at the same time, karir aku tuh atau kerjaan aku tuh bagian dari passion. I know banyak banget orang yang nggak bisa punya kesempatan itu, kayak kerjaan mereka adalah passion mereka. Dan aku sangat beruntung bahwa kerjaan aku adalah passion aku. Jadi aku sangat menginginkan hati aku tuh juga terlibat dalam pekerjaan aku. Aku nggak mau cuman kayak ada target, aku kerja kayak robot, terus ya udah usaha walaupun nanti hasilnya big. No, I'm not a robot, I'm a human. Aku masih pengen hati aku terinclude, aku pengen punya perasaan yang banyak ini tuh juga include. Jadi aku bisa ngerasa imbang antara pekerjaan dan a normal human being. Jadi itu sih sebenarnya yang bikin aku ngerasa itu adalah bentuk cintaku terhadap diri aku sendiri. Yaitu aku bisa memilah-milih apa yang aku inginkan, aku butuhkan, dan apa yang sebenarnya nggak perlu buat aku. Kenapa aku pilih itu? Karena menurut aku belum terlalu appreciate Naura yang dulu. Kayak dulu aku growing up tuh terlalu terpaku dengan target-target yang tadi aku bilang. Jadi aku dengan present time tuh aku nggak terlalu exist. Maksudnya aku nggak terlalu hadir di momen itu. Even aku hadir di momen itu, pikiran aku terlalu berpacu kepada masa depan. Kayak konser dongeng dulu aku ngerasa kayak wow, ini aku sekarang kayak gini, tapi aku begini karena nanti aku pas sudah gede aku pengen begini, pas sudah gede aku pengen ini. Itu mindset aku dari kecil, terlalu berpaku pada nanti kalau udah gede aku pengen gini, nanti kalau udah gede aku harus sukses gini. Dan begitu aku sekarang udah gede, aku ngerasa aku kurang appreciate Naura yang ternyata pada saat itu masih kecil dan pencapaiannya banyak dan udah banyak banget hal yang dia lewatin. Even kadang-kadang aku ngerasa aku nggak terlalu bisa ngejaga diri aku baik-baik pada saat aku masih kecil. Kenapa aku ngebiarin orang-orang nindas aku? Kenapa aku ngebiarin orang-orang bikin aku ngerasa nggak nyaman, bikin aku ngerasa takut untuk bertumbuh? Kenapa aku nggak bisa ngeprotek diri aku sampai-sampai aku takut sama proses, aku takut dengan perubahan, aku takut growing up. Dan itu yang aku seselin sebenarnya, dan aku nggak bisa menyesali itu juga dan menyalahkan diri aku sendiri karena pada saat itu ya aku lagi happy, pengen gede, pengen karirnya tuh escalate terus. Jadi kenapa aku pilih masa kecil ya karena itu adalah bentuk aku appreciate diri aku sebenarnya. Pun aku sekarang masih ada di fase lagi bertumbuh lagi yang kayak oke, aku punya target. Sebenarnya kan same thing kan sama kayak aku dulu. Dan menurut aku ini proses dan gak bisa disalahin juga rasa ini ada. Tapi ya aku pilih anak-anak karena ya aku mau berterima kasih sama Naura yang dulu karena sudah exist, sudah bisa melakukan yang terbaik. Karena dia sudah melakukan yang terbaik, the best thing I can do now di umur segini adalah untuk menyayangi dia dan protect diri dia sebisa mungkin. Fun fact-nya itu aku mellow banget.
this whole process tuh mellow banget karena aku kembali ke musikal lagi. Kemarin setelah album aku yang terakhir, Katakanlah Cinta, aku ngeluarin single judulnya Dikelilingi Cinta tahun 2019 dan itu lagu yang aku keluarin pada saat aku konser Dongeng 4. Dan setelah itu aku berubah image jadi Naura Ayu, ngeluarin single-single yang menurut aku ternyata beda-beda ya, dari single 1 ke single 2 ke single 3 tuh terlalu berubah. Dan itu kayak sama dengan pencarian jati diri. Dan ternyata pencarian jati diri tuh ngaruh ya ke cara kita bermusik. Dan akhirnya dengan di umur 20 ini aku bersyukur bisa menemukan jalan pulang aku, lampu jalan aku, yaitu kembali ke musikal. Karena aku tahu hati aku ada di musikal. Aku selalu seneng dengan musical, terus panggung pertama aku juga panggung musikal yang benar-benar big stage aku waktu itu, panggung musikal di mana aku bisa bercerita, aku nyanyi, aku acting, aku nari at the same time. Dan itu yang bikin aku bisa konser dongeng. Jadi bisa punya banyak teman Naura itu juga karena aku berada di musikal. Jadi sekarang kalau misalkan aku nggak hadir lagi untuk mereka, teman Naura dan orang-orang yang suka musik aku ngerasa sayang aja sih. Jadi aku kembali ke musikal dan fun fact-nya adalah itu. Aku kembali ke musikal dan Nakea, adik aku, Nakea Ayu, dia berperan sebagai Naura yang dulu. Naura dengan baju konser dongeng pertamanya untuk poster konser dongeng. Terus ada buku-buku aku, ada almarhum Mokta juga yang berperan sangat penting di karir aku. Dan juga Nakea tuh gendong unicorn karena dulu aku suka banget unicorn dan semua teman Naura jadi suka unicorn juga karena aku. Dan mereka ngejulukin aku Princess Unicorn. Jadi aku ngebawa itu juga ke video klipnya. Seru sih, banyak banget nostalgic, sentimental memories-nya. Tapi ketika proses syuting Nakea aman? Oh, aku shock banget, dia ternyata suka banget syuting dan dia happy. Padahal ya Allah maaf banget, maaf ya. Tapi sumpah aku tuh lagi berusaha, nggak berusaha sih, kayak aku tuh lagi mau tahu Nakea ini tuh mau jadi artis atau enggak. Karena kalau misalkan jalur dia beda dari aku dan Neona, I feel like I would be happier. Karena aku ngerasa hidup dia akan lebih aman. Dan aku ngerasa kayak aku gak bisa menyalahkan keinginan aku itu karena mungkin banyak banget hal-hal yang aku lewatin sebagai aku pas masih kecil yang ya kayak tadi aku bilang, aku ngerasa aku gak bisa ngelindungin diri aku sendiri. Jadi sekarang jujur banget aku lagi berusaha untuk bikin Nakea kayak, kamu suka nyanyi, dia tuh suka banget. Jadi dia tuh pengen banget jadi artis, dia pengen banget konser. Dan dia tuh suka banget nontonin video klip aku, video klipnya Neona. Dan dia tuh pengen punya baju sendiri yang customize buat dia. Dia pengen banget konser, pengen punya album, pengen punya video klip. Dia suka banget photoshoot. Di syuting kayak gini dia happy banget. Jadi untuk video klip kemarin dia super happy dan dia bisa ngikutin brief dengan sangat baik. Dan aku shock karena this whole time aku tuh sangat berusaha untuk bikin dia kayak, Dek, gak usah lah, gak usah jadi artis. Kamu bisa jadi dokter, bisa jadi apa. Karena dia tuh pinter banget. Jadi aku berusaha untuk kayak, Dek gak usah jadi artis Dek, lebih aman tahu Dek. Tapi enggak, dia pengen banget jadi artis. Jadi dia bener-bener persis kayak aku dulu. Mama kan dulu juga gak ngebolehin aku jadi penyanyi. Jadi sekarang aku ngerasain apa yang mama rasain pada saat ngelarang aku jadi penyanyi. Dan sekarang aku lagi lakuin ke Nakea secara aku tidak sadar. Tapi ternyata Nakea ngotot banget pengen jadi penyanyi dan jadi artis. Jadi pada saat video klip itu dia happy dan pinter banget. Ternyata. Tapi udah jalan aja sekarang berarti ya? Wah dia justru kalau nggak boleh foto, nggak boleh syuting, itu dia ngambek. Kayak aku nih syuting iklan, ada anak kecilnya, dia tuh kayak, kenapa dia boleh syuting, aku enggak? Terus aku yang kayak, aku ngeliat aku pas masih kecil banget, itu ada di Nakea sekarang. Dan aku ngerasain apa yang mamaku rasain sih. Ada banget, tapi aku lupa ada bagian. Dewasa sudah pasti, pandangku tentang dunia dan tentang cinta terus berubah seiring waktu berjalan. Salah lirik. Seiring waktu, apa kak liriknya? Seiring waktu berubah. Jadi dewasa sudah pasti, pandangku tentang dunia dan tentang cinta terus berubah seiring waktu berputar. Gitu. Dan itu bener-bener aku rasain. Kayak cara aku mandang cinta, itu udah banyak trust issue-nya sekarang. Jadi kalau ada orang yang sangat genuine ke aku bisa sangat
sentimental dan cinta banget sama dia kayaknya. Orang yang tulus ya, genuine, tulus, jujur. Tuh aku bisa nge-receive apa ya, kayak misalkan dia ngelakuin hal yang sekecil apapun, sekecil-kecilnya orang, tapi dia genuine, aku bisa sampai nangis. Kayak di kamar gitu aku sampai nangis. Karena sekarang susah nyari orang yang jujur, tulus, genuine tuh susah banget. Jadi ya sekarang berubah aja gitu. Iya, sekarang orang tuh, even orang terdekat tuh bisa jadi orang yang paling nyakitin kalian. Dan ternyata yang paling nyakitin kita tuh sebenarnya orang paling dekat. Jadi sekarang aku punya trust issue yang di antara teman-teman kerja, orang-orang yang kerja buat aku juga tuh aku kayak sekarang udah mau sebatas kerja pun aku nggak bisa, karena aku kalau udah seneng sama orang aku bisa sayang sama dia. Dan aku even misalkan di betray berkali-kali pun aku bisa, yeah, it's fine, it's totally fine. Kayak aku akan mencoba untuk mengerti alasan kenapa dia melakukan itu. Sementara menurut aku itu tuh nggak perlu juga. Kayak Naura, you don't have to do that and you don't have to be that kind of person. Karena nggak semua orang mikirin kamu. Jadi red flagnya ya sekarang orang tuh bisa nge-backstab sesama orang demi uang, itu udah jelas. Demi uang, cause I experienced that. Demi state karir juga. Jadi sekarang aku lebih sangat hati-hati. Jadi even ada orang yang genuine, maksudnya kayak depan aku kayak, hi, I love you gitu-gitu, tapi I know. Untungnya aku punya kepekaan terhadap itu. Kayak bisa, kayak oh kayak enggak nih, kayak kurang. Oke guys, jangan lupa dengerin lagu aku Lampu Jalan. Semoga perbincangan hari ini sangat menarik. Dan yang buruk-buruk boleh nggak usah didengerin, yang baik-baik boleh dipelajarin. Terima kasih guys, jangan lupa streaming lagu aku Lampu Jalan. Bye! Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.